menyempatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita diberi kesehatan serta kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan IHT peningkatan kompetensi guru melalui akun Belajar ID Kemendikbud dan sosialisasi guru penggerak dalam implementasi budaya positif di sekolah SMK Negeri 1 Tandung. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tandung, yang kami hormati Ibu Instruktur kita, Ibu Novi Handayani, dan yang teristimewa Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Tandung yang semangat mengikuti kegiatan ini. Baiklah Bapak-Bapak Ibu sekalian, demi kelancaran acara kita, marilah sejenak kita berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika asta'in. Aslih lana sa'rana kullahu wa la takilna nafsina tarfata 'ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal jannah wa abwabal siha wa abwabal ni'mah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya yaitu pembukaan IHT oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tandung, Bapak Abel Tasman SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam acara IHT Budaya Positif Sekolah. Kemudian tak lupa salat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan kepada dengan alam yang penuh dengan pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kami hormati Ibu Novi sebagai instruktur dari guru penggerak. Seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami banggakan. Baiklah, ini adalah merupakan kegiatan yang sangat positif. Sebagaimana judulnya adalah budaya positif di sekolah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, IHT peningkatan kompetensi guru melalui akun belajar Kemdikbud dan sosialisasi guru penggerak dalam implementasi budaya positif di sekolah secara resmi kami buka. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara penyampaian materi tentang budaya positif oleh instruktur kita Ibu Novi Handayani SPD. Kepada Ibu Novi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada kegiatan IHT dalam implementasi budaya positif sekolah.
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, kita sebagai guru dapat memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang nantinya akan kita hubungkan dengan budaya positif yang telah dilakukan di sekolah kita dan berpihak kepada murid. Yang kedua, tujuannya adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek budaya positif yang telah kita lakukan sebagai guru di sekolah untuk menciptakan peserta didik dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, diharapkan nantinya kita sebagai guru dapat menciptakan dan membangun budaya positif dengan menerapkan budaya positif dalam berinteraksi terhadap murid. Di sini sebelum saya lanjut ke permasalahan budaya positif sekolah, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu semua. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak dan Ibu setuju atau tidak? Setuju. Oke. Lanjut yang ketiga. Memberi penghargaan kepada peserta didik dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Ini yang selama ini ada dalam mindset dan pikiran kita selama ini. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum saya lanjut untuk membahas masalah disiplin ini, saya minta 2 orang guru untuk maju ke depan. Siapa yang bisa? Atau saya tunjuk? Oke, saya minta Ibu Tria maju ke depan. Dengan Pak Edi lah satu. Bisa Pak Edi? Saya sama Putri ya? Iya, sama Putri ya. Biar serasi Pak. Hah? Nanti Marliana selanjutnya. Biar bajunya saya lihat sesuai gitu. Oke. Di sini kita perankan ada 2 orang A dan B. Kita misalkan Pak Edi berperan sebagai si A. Ya. Pak Edi bayangkan di dalam tangan Pak Edi ada secarcik kertas. Ya, disitulah ya. Secantik kertas ketis, kertas kecil. Bayangkan benda yang ada dalam genggaman Pak Edi adalah benda yang sangat berharga untuk Bapak. Kemudian letakkan kertas itu di salah satu tangan Bapak. Coba, mau di tangan kanan atau kiri? Tangan kanan, oke. Di tangan kanan Bapak genggam dengan sekuat-kuatnya. Nggak ada. Oh, kertasnya oke, kita kasih kertas. Oh, ini. Oh, ada. Supaya Bapak bayangkan itu adalah benda yang paling berharga untuk Bapak. Kemudian Bu Tria berperan sebagai merayu Pak Edi nih. Ya, perannya gini. Bu Tria harus dengan sekuat tenaga untuk meminta kepada Pak Edi untuk bisa membuka kepala tangannya. Ya, kepala gimana? Bagaimana teknik Ibu Tria untuk membujuk, bisa membujuk, merayu, mengancam, menyuap supaya Pak Edi mau membuka tangannya. Pak Edi juga memiliki kekuatan untuk menahan tidak membuka. Paham Pak Edi? Jadi Pak Edi ini punya sesuatu benda yang berharga, ya. Benda yang berharga ini Bapak usahakan tidak diambil oleh orang lain. Namun Bu Tria ingin benda yang ada di tangan Bapak. Dengan segala usaha, Bu Tria akan meminta Pak Edi untuk membuka tangan Bapak dengan rayuannya. Bisa jadi ya rayuan Bu Tria. Kita lihat Pak Edi akan tergoda atau tidak dengan rayuan Bu Tria. Atau Pak Edi akan kokoh
juga kertas yang ada di tangan. Kita mulai dari sekarang. Silakan Ibu Tria, bisa pakai mic. Oh iya, pakai mic lah dulu. Nggak terbalik ini Bu Tri aja seharusnya gini. Pak Edi yang merayu. Sekarang dia terbalik nih, Pak. Apa yang di tangan Bapak? Iya. Sampai mau. Pak Edi jangan takut ya. Pak Edi dekat kayaknya. Pak, Jangan pegang ya. Pak Edi, benda apa itu Pak? Sepertinya saya lihat benda itu bagus Pak. Kayaknya itu aksesoris ya Pak. Coba Pak, sekali aja saya lihat Pak. Gak apa-apa, sebentar aja coba lihat Pak, saya penasaran Pak. Kalau nggak sikit aja lihat Pak, saya penasaran. Nanti kalau saya tahu, nanti bisa saya pesan juga atau saya beli. Di mana Pak? Coba lihat Pak. Kasih tijan. Tahu Pak. Nanti gini Pak, kalau Bapak kasih tahu, nanti saya ajak Bapak makan deh di kantin. Coba Pak lihat Pak, sekali aja tolong Bapak. Saya aja punya kantin. Iya buat saya soalnya saya nampak tadi sekilas kayaknya itu kayak aksesoris gitu. Saya penasaran, jadi saya ingin lihat. Coba Pak. Bukan aksesoris. Ya udah coba Pak, penasaran saya juga. Tolong Bapak sekali aja Pak. Ya udah, apa ya udahlah kalau kayak gitu Pak, Bapak pelit nggak mau ngasih tahu saya udahlah. Males besok saya lagi menjamin laptop saya sama Bapak. Ya saya nggak mau lagi pinjemin laptop saya. Bapak kan sering pinjam laptop, ya udah saya nggak mau lagi pinjemin besok. Iya sebentar aja biar saya tengok Pak, saya penasaran. Saya pinjem lah. Tengok apa? Oh, jangan nih Pak. Ini kok gambar Pak, tengok no. Oh gitu Pak, Bapak nggak mau juga ya udahlah. Tepuk tangan untuk Pak Edi dan Bu Tria. Nah, apa yang kita lihat di situ? Tria nama Pak Edi. Ya, Bu Tria dan Pak Edi berinteraksi. Bu Tria berusaha merayu Pak Edi untuk mau membuka tangannya. Ini sama halnya. Jadi kekuatan sebenarnya untuk membuka tangan itu terjadi pada si perayu atau yang dirayu? Kekuatannya dari Bu Tria atau Pak Edi? Dari Pak Edi ya. Kalau Pak Edi tidak mau membuka, dengan apapun usaha yang dilakukan oleh Bu Tria, apakah itu bisa terjadi dibuka tangannya? Tidak. Itu sama halnya seperti kita ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau masuk kelas ini, hal yang paling sering terjadi di sekolah kita ya. Ini contohnya misalnya Bu Lilis, tiba-tiba di hari Selasa, di Selasa dia jam 7.30 tank masuk ke dalam kelas. Apa yang terjadi? Kita bukan justru memberikan tepuk tangan kepada Bu Lilis, justru kita memberi pujian. Bu Lilis, dia rajin kali Bu, ya. Terus, iya biasanya kalau udah jalan sampai di pintu setelah di piket, itu akan banyak rawiwan dari guru-guru lain yang belum masuk. Udah Bu, nanti aja kita masuk, bener gak? Iya, jadi nanti aja lah mau masuk. Ayo kita cerita dulu. Itu apalagi setelah jam istirahat isoma itu banyak gangguan kita akan masuk. Jadi kesimpulannya seperti apa? Ketika kita mempunyai pendirian yang kuat, seperti Pak Edi tadi dia punya benda di tangannya. Seperti apapun Bu Tria menyogok, seperti apapun Bu Tria tidak mau memberikan laptopnya, kekuatannya, Pak Edi tidak mau tetap membuka tangannya. Sama seperti tadi, jika tekad kita sebagai seorang guru sudah untuk masuk ke dalam, saya mau masuk, seperti apapun diajak teman, ya, justru itu terjadi juga pada diri saya juga seperti itu ya, kita semuanya. Semenjak kita masuk ke kelas itu akan banyak gangguannya. Misalnya 5 orang guru belum masuk, kita sendiri masuk nih, pasti kita rajin kali. Akhirnya kita ini tergoda kembali kepada diri kita, ya. Dan itu yang paling utama. Jadi untuk budaya positif itu yang paling utama adalah pada diri kita masing-masing. Dan sekarang kita
kita harus membuat perubahan paradigma yang namanya industri kontrol. Yang pertama, kita selama ini berpikir kita sebagai guru itu adalah orang yang mengontrol murid. Yang kedua, kita juga berpikir kita sebagai guru mempunyai hak untuk mengkritik dan membuat peserta didik itu merasa bersalah dalam karakter, untuk menguatkan karakter. Kita sering membuat peserta didik itu merasa bersalah. Bersalahnya seperti apa? Misalnya dia berbuat salah, kita tekan dia dengan kesalahan yang dilakukannya. Yang ketiga, kita juga berpikir kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar atau tidak? Ya, kita memiliki kekuatan kontrol untuk memaksa. Inilah perubahan paradigma yang harus kita rubah. Selama ini kita memiliki respon. Yang pertama, kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Samanya seperti apa? Ketika peserta didik, kita memaksa peserta didik itu harus sama. Anak-anak, kalian harus masuk, kalian harus seperti ini, harus seperti ini. Itu yang selama ini kita lakukan. Seharusnya pada teori yang budaya positif sekarang ini, kita sebagai guru kita berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda dengan kita. Jadi kita paham pandangan antara Bu Dila dengan Pak Yusri pasti akan berbeda, ya, pasti akan berbeda. Kita harus bisa memahami pandangan mereka dengan kita tidak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selama ini juga berpikir perilaku buruk itu dilihat sebagai sebuah kesalahan. Itu yang kita pikirkan selama ini. Seharusnya yang harus kita ubah mindset kita adalah semua perilaku yang dilakukan oleh siapapun, guru, peserta didik itu pasti ada tujuannya. Ya, contoh, dia tidak masuk ke sekolah, pasti ada masalah ataupun kendala. Jangan kita langsung berpikir si A tidak masuk, si B tidak masuk ke sekolah karena dia berbuat salah. Jadi kita harus telusuri dulu apa masalahnya ketika si anak tidak masuk. Ketika itu yang harus kita terus kita cari dulu apa sebab dia tidak masuk. Jangan kita menjudge mereka langsung salah. Teori yang ketiga, kita berpikir orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya yang kita rubah hanya kita, yang harus kita rubah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita berpikir selama ini kalau tidak ada kepala sekolah, kita pasti akan tertib. Tapi kalau kita bisa masing-masing mengontrol diri kita masing-masing, seperti pada saat masuk ke kelas, itu semua pasti akan aman. Jadi kembali kepada kontrol diri masing-masing. Kalau kita sudah bisa mengontrol diri, apapun gangguan yang terjadi dari luar, kita tidak akan peduli. Itu hal yang berat untuk kita rubah. Secara teori memang gampang ya, tapi itu yang paling utama kembali pada diri kita. Selanjutnya, kita berpikir pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pernah terjadi pada peserta didik? Sering ya, udah kita bujuk seperti Pak Kamadi terjadi kemarin. Udah saya bujuk anak-anak Bu, seperti ini, akhirnya harus dipaksa dia baru bergerak. Ya, jadi kita harus membuat yang harus kita ubah itu kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita kepada peserta didik harus bisa memberikan pilihan-pilihan. Kemudian selama ini kita selalu berpikir itu antara saya menang atau kalah. Jangan pernah berpikir menang atau kalah. Kita harus berpikir kita menang. Ya, selama ini kita selalu memberikan kepada anak, kamu harus juara, kamu harus pintar. Jadi jangan seperti itu. Jadi menang, kita harus menang. Kita harus berpikir kita menang. Jadi kita mengatakan pada mereka itu bisa. Jangan kamu bodoh, kamu seperti ini. Itu menjudge anak. Ya. Untuk selanjutnya, apa makna disiplin? Selama ini kita berpikir disiplin itu adalah sebuah aturan, sebuah paksaan, benar nggak? Ya, Bu Rayu, sebuah paksaan yang harus kita jalankan. Terkadang ada yang berpikir disiplin itu sebuah hal yang tidak nyaman. Apalagi kalau kita sudah disiplin, yang lain tidak disiplin, itu sangat tidak nyaman sekali. Jadi perubahan paradigma itu yang harus kita rubah. Nah, adapun nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang dimiliki oleh manusia yang merupakan tujuannya untuk mencapai suatu tujuan, ya. Di mana nilai-nilai itu nantinya akan berkaitan dengan profil Pancasila yang pernah kita pelajari, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini jadi nilai-nilai
kita berharap nantinya peserta didik sekolah itu mempunyai tujuan dan bisa melakukan atau memiliki profil pelajar Pancasila. Yang kedua, setelah belajar tadi memahami tentang budaya positif, sekarang kita akan memahami teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Di sini, selama ini teori motivasi kita dalam berperilaku itu ada namanya motivasi eksternal dan internal. Kita disiplin karena ada aturan atau tidak? Karena ada aturan ya. Kalau tidak ada hukuman dari kepala sekolah, ada sanksi, kita tidak akan disiplin. Jadi sama seperti ini. Contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa? Kita selama ini berpikir kalau motivasi eksternal, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, misalnya saya tidak masuk ke kelas di jam pelajaran. Apa yang akan terjadi? Kita berpikir itu. Pikiran kita pasti motivasinya kita akan ditelepon atau dipanggil oleh kepala sekolah. Berarti kita masuk karena ada unsur kepala sekolah, unsur eksternal. Yang kedua, motivasi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi kita masih berharap nih, kalau saya lakukan ini apa yang saya dapatkan? Ada feedback kepada kita. Itu yang selama ini di pikiran kita. Yang harus kita rubah adalah ini bisa kita rubah kepada diri kita sendiri dan juga kepada peserta didik. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu yang harus kita rubah. Kalau saya masuk kelas dengan disiplin, kalau saya memperlakukan siswa seperti ini, saya akan jadi seperti apa. Hal ini yang harus kita terapkan kepada peserta didik. Ya. Kemudian Ki Hajar Dewantara pernah berkata tentang merdeka. Kita sering bilang merdeka itu bebas. Ya, jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintahkan diri sendiri. Hal yang paling susah bagi kita memerintahkan diri kita sendiri. Terkadang ada nggak yang pernah mengalami dari rumah sudah buat not catatan apa hal yang harus dilakukan, tiba-tiba semua catatan itu di hari itu tidak ada yang terlaksana atau hanya 1 dan 2 terlaksana. Pernah terjadi? Pernah. Apalagi masalah keuangan ya, ibu ke pasar nih, niatnya ke pasar cuma mau beli bawang atau cabai, tiba-tiba di pasar jumpa sesuatu yang menarik. Pernah melenceng dari situ? Sering. Apalagi pergi ke Monja ya. Jadi yang paling berat merdeka itu konsepnya adalah kita harus bisa memerintahkan diri kita sendiri. Jangan tunggu diperintah. Itu kata merdeka. Selama ini kita berpikir merdeka itu bebas. Memang bebas kita memerintahkan kita mau seperti apa, tapi dalam konteks hal yang positif. Nah, sekarang saya akan jelaskan ada namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita kepada peserta didik itu tidak harus menjudge mereka salah. Jadi kita memberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini ada beberapa ciri-ciri restitusi. Kemudian, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Terkadang kita sama peserta didik, kita panggil dia, hubungan kita tambah baik atau tidak? Kadang kita setelah panggil justru kita nengoknya moodnya jelek gitu. Pernah nggak mengalami melihat muka dia senyum aja di dalam kelas, kita kayaknya udah enak gitu. Ya, jangankan dia bermain, nengok muka aja kita udah enak gitu. Itu jadi kita berusaha memperbaiki hubungan. Kemudian kepada peserta didik kita memberikan tawaran, bukan paksaan. Itu adalah tindakan restitusi. Yang kedua, restitusi menuntut untuk melihat kedalam diri. Kita minta peserta didik melihat dirinya seperti apa. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus kepada solusi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian yang paling utama, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terkadang ada peserta didik yang sudah pernah berbuat salah, dia minder untuk masuk kembali ke dalam kelas. Ya, itu kita berusaha mengembalikan dia supaya dia bisa kembali kepada kelompoknya. Yang ketiga, kita akan bahas masalah keyakinan kelas. Yang pertama, saya mau bertanya nih kepada Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2?
Bapak Ibu mau pakai helm pada saat naik kendaraan, alasannya apa? Polisi, yaitu alasan eksternal. Polisi, padahal alasan yang paling sebenarnya harus kita yakini, kalau kita pakai helm, kita akan selamat apabila kecelakaan, kepala kita tidak terbentur. Tapi alasan kita selama ini pakai helm apa? Takut polisi. Itu yang terjadi pada diri. Jangankan kita menuntut peserta didik untuk punya motivasi internal, kita saja masih punya motivasi eksternal. Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kalau kita pakai masker itu biasanya pada saat mau kemana? Ke rumah sakit, ya kan? Pada saat sampai rumah sakit, kenapa kita pakai masker? Pakai masker karena takut ditegur sama pesertanya. Jadi kalau kita seharusnya pakai masker itu alasannya untuk kesehatan diri kita. Itu yang harus kita yakini. Sementara kita salah, kita pakai masker, jumpa kawan-kawan, maskernya kita buka. Seperti itu ya biasanya, seharusnya kan tidak. Karena yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Kalau misalnya ada mau tepat waktu, pasti dengan instrukturnya yang pertama ketat, ya kan? Kalau instrukturnya santai, ya sudah kita keluar saja. Jadi selama ini kita punya motivasi eksternal, bukan internal. Yang pertama ini ada untuk mewujudkan budaya positif. Biasanya kita masuk ke dalam kelas itu kita membuat peraturan. Selama ini kita hanya sampai kepada tahap peraturan. Misalnya kita peserta didik kita suruh masukkan baju. Mereka memasukkan baju karena peraturan. Mereka tidak meyakini peraturan itu membuat mereka lebih rapi. Ya, mereka hanya takut peraturan, kalau ada kita bajunya masuk. Jadi kita harus menumbuhkan, membiasakan kita menjadi sebuah keyakinan. Pertama, kita masih hanya sampai proses peraturan kelas. Kita harus bisa mengarah kepada keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu nanti siswa yakini kalau dia tidak merokok, dia akan sehat. Kalau dia tidak cabut, berarti dia akan menjadi peserta didik yang baik. Jadi kalau keyakinan sudah terwujud, lingkungan positif akan terwujud, kemudian budaya positif di sekolah juga akan terwujud. Itu nanti yang akan dicapai. Di sini sama dengan peraturan kelas ya. Ini yang harus kita tumpukan kepada peserta didik. Misalnya sama yang seperti saya sampaikan tadi, gunakan masker itu untuk kesehatan. Membalikan buku ke tempatnya itu merupakan sebuah tanggung jawab. Jangan berlari di depan kelas, itu merupakan sebuah keselamatan, bukan peraturan. Di sini contoh peraturan dan keyakinan kelas, perbedaannya. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Tujuannya apa? Kita menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Itu dia tumbuh pada peserta didik adalah menghormati dan juga berkomitmen. Itu perbedaan keyakinan dan juga peraturan. Di sini yang keempat yang kita bahas adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini adalah 4 poin dasar yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Benar atau tidak Pak Edi? Kebutuhan Bapak ini? Ya, kita butuh kasih sayang dan juga ingin diterima. Yang kedua, kesenangan. Benar Pak Madin? Benar. Kemudian penguasaan. Benar Umar? Benar. Kita juga ingin berkuasa. Itu hal yang kita butuhkan. Yang terakhir, kebebasan. Kita ingin bebas. Iya, kita ingin bebas dan juga merdeka. Ini adalah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Yang kelima, kita akan bahas masalah 5 posisi kontrol. Selama ini kita berada di posisi yang mana? Ada 5 posisi ini. Yang pertama, penghukum. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Kita sekarang berada di posisi yang mana? 1, 2, 3, 4 atau 5? Kalau Budila berada di posisi mana ini Budila? Budila berada di posisi mana ini? Kalau lihat posisi kontrol ini? Gak jelas ya? Kurang besar. Gimana besar? Ya. Udah oke? Udah, salah ya? Ya udah, ini aja.
peserta didik dan juga merasa bersalah. Contoh hal yang kita lakukan sebagai penghubung, kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan juga menyindir peserta didik. Itu yang biasa kita lakukan ya, salah satunya. Yang kemudian untuk membuat peserta didik merasa bersalah, kita melakukan metode ceramah. Itu sering kita lakukan. Itu adalah posisi kontrol identitas yang gagal. Ya. Kemudian posisi identitas berhasil atau sukses. Ini karena suksesnya kenapa? Karena adanya kontrol dari luar. Sebagai teman misalnya membuat alasan-alasan untuk murid, menghitung dan mengukur, pemantau. Kalau seharusnya posisi yang paling bagus adalah kita sebagai manajer, sebagai guru harus bisa ada di posisi manajer, baru kita dikatakan sukses, menghargai diri sendiri. Jadi kalau kita berada di posisi manajer, contoh nih, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Pernah seperti itu? Sering. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah mengatakannya, ibu stres melihat kalian. Pernah ya? Seharusnya kita sebagai teman ketergantungan, terus menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau di posisi manajer, kita memanggil peserta didik dan kita juga menguatkan pribadinya. Ini mungkin masih proses yang lama ya. Nah, yang keenam ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah kita bagaimana pada saat peserta didik berbuat kesalahan, kita lakukan 3 hal. Yang pertama, validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan juga menanyakan keyakinan peserta didik. Ini untuk membuat anak merasa gagal, itu jangan kita lakukan. Kita bisa lakukan dengan segitiga restitusi. Yang pertama misalnya menstabilkan identitas. Setiap pribadi orang pasti pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya kita bisa bertanya juga pada saat menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari 6 poin materi tadi. Yang pertama disiplin positif, yang kedua teori motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya tentang materi budaya positif yang sudah disampaikan oleh instruktur kita tadi, kepada Ibu Ananda Putri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Noviani yang telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua sebagai guru, agar selanjutnya kita dapat menerapkan di saat kita melakukan proses belajar mengajar. Kemudian banyak terdapat istilah-istilah yang baru saya dengar. Salah satunya ini, restitusi. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, selama ini kita ketahui, saya sendiri juga, mendisiplinkan anak itu identik dengan memberikan hukuman. Nah, itu yang sampai saat ini saya lakukan. Jadi dalam mindset saya, kalau dikasih hukuman siswa ini akan kapok, kemudian tidak akan mengulangi apa kesalahan dia sebelumnya. Nah, cerah, ya betul, ada efek cerahnya. Nah, mengenai restitusi ini, bisakah Ibu Novi memberikan contoh tindakan seperti apa sih yang selain dari hukuman yang seperti biasa kita lakukan? Nah, itu saja. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang ya selama ini kita memang untuk mendisiplinkan peserta didik itu harus dengan hukuman. Kalau tidak dihukum, mereka tidak akan patuh. Jadi perlu kita ingat, kita menjadi guru yang seperti sekarang karena kita terbiasa dengan pendidikan kolonial dulu. Karena kita waktu SMP, kalau tidak buat PR dipukul,
Kalau tidak buat PR, pasti gurunya bawa rotan. Seperti itu. Kalau anak sekarang tidak bisa, jangankan kita pukul, kita serenting aja telinganya, orang tuanya besok langsung datang. Ya, jadi ini memang hal yang berat untuk kita untuk merubah dari konsep hukuman menjadi restitusi. Kalau hukuman ini biasanya hanya untuk jangka pendek. Jangka pendeknya seperti apa? Jadi peserta didik itu pada saat kita hukum besok diulangnya lagi. Ya, tapi kalau restitusi ini kita lebih melakukan pendekatan kepada peserta didik, hatinya yang kita sentuh. Seperti ada lagu, sentuhlah tepat di hatinya. Ya, jadi hatinya yang kita sentuh. Misalnya, ya, benar, kita sentuh dia di hatinya. Jadi misalnya peserta didik itu kita buat supaya dia tidak gagal. Ini ada contohnya. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Langkah awalnya seperti apa? Misalnya kita berkata kepada peserta didik, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu dulu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi memang kita pada restitusi ini, kalau kita anak SMK, ini memang langkah yang paling berat. Saya pernah mencoba dalam kelas seperti itu. Justru memang kita yang makan hati memang membuatnya. Kita yang makan hati dibuatnya. Iya, jadi dilema. Sementara tapi terkadang gini, kita berusaha berubah dari zona nyaman ke zona yang lain. Perubahan itu yang kita menjelang kita terbiasa, itu yang berat. Yang kedua, kita bisa melakukan langkah setelah menstabilkan identitas, kita bertanya kebutuhan peserta didik itu seperti apa. Kita tanyakan apa yang kamu butuhkan, kenapa kamu berbuat seperti itu, besok kamu bisa berubah atau tidak. Jadi memang kita lebih utama itu interaksi. Jadi masuk ke dalam kelas itu sekarang itu poinnya bukan materi pembelajaran. Yang paling penting itu kita pendekatan kita membangun karakter peserta didik. Jadi sama seperti pendidikan di guru penggerak itu, kita kalau materi itu bisa nomor sekian. Untuk apa anak itu pintar, tapi attitude-nya tidak ada. Jadi bisa kita lebih utama penanaman karakter. Atau misalnya di pertemuan pertama kita panggil 3 anak, kita tanya, kita buat buku, misalnya kita buat buku pemantauan dia seperti apa, seperti itu. Tapi memang kita kerja berat jadinya ya Bu, apalagi kita belum digaji. Nah, setelah itu kita bisa menanyakan keyakinannya. Nah, kita bisa menanyakan keyakinan, misalnya siswa itu tidak masukin baju. Kita bisa tanya, setelah kita tanya dia, kenapa kamu seperti ini? Kenapa tidak masuk baju? Terus kita, apakah kamu tidak tahu keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita seperti apa? Apa konsekuensinya? Kalau kamu beda ya antara hukuman dan konsekuensi. Kita biasakan membuat konsekuensi itu yang tidak usah yang biasa kita push up jam seperti itu. Itu hanya untuk jangka pendek. Bisa kita buat misalnya memberikan sanksi, bukan sanksi sih, apa namanya, kepada peserta didik pada saat depan kelas dia terlambat nih. Besok kamu bawa tanaman bibit apa? Tanam sama dia, kan jangka panjang ada hasilnya. Biasanya peserta didik kalau dengan proses itu paling tidak suka. Jadi kita bisa bertanya, lebih intinya kita melakukan pendekatan. Itu yang susah, apalagi seperti alasan yang sudah saya katakan tadi ya, kita belum dapat apa namanya waktu. Kita memang harus pendekatan kepada peserta didik, mendalami karakternya. Memang kerja kita lebih banyak, itu intinya. Cuma perubahan mindset itu yang paling penting. Itu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada instruktur. Izin bertanya. Tadi saya menyimak kita ada 2 motivasi ya Bu ya. Ada motivasi eksternal itu dari luar dan motivasi internal. Menurut yang saya paham tadi, lebih banyak kita menanamkan motivasi internal ketimbang kita eksternal. Yang saya ingin tanyakan, kita ingin meyakinkan, kita ingin merubah mindset siswa, lebih banyak motivasi internal dari diri kita sendiri ketimbang harus ada peraturan. Contoh seperti kita pakai helm karena kita tahu itu efeknya untuk kita.
Nah, tapi bagaimana cara kita untuk meneruskan ke siswa sementara kita sendiri berat ya Bu ya? Nah itu yang ingin saya tanyakan. Apa triknya kira-kira Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah motivasi internal dan eksternal ini, trik yang paling awal memang kita harus menunjukkan keyakinan diri pada kita yang berubah, baru peserta didik itu berubah. Kita menghargai diri kita, baru kita bisa dihargai peserta didik. Sama seperti hal yang saya sampaikan tadi, pada saat kita masuk kelas, kita bilang sama siswa, kamu tidak boleh terlambat. Sementara saya pernah nih masuk ke dalam kelas, saya buat kesepakatan, anak-anak 15 menit pertama kalian boleh masuk, setelah itu keluar. Dia kembali bertanya, kalau ibu yang terlambat gimana? Ada yang bertanya seperti itu. Kalau ibu yang terlambat gimana? Selama ini kita kalau ditanya seperti itu apa yang kita jawab? Ya ibu, pasti kita jawab ini, bapak ibu ada urusan kalau ibu terlambat. Pasti itu ya. Kalau ibu terlambat pasti ada alasannya. Jadi kita tidak menerima kalau siswa itu komplain. Jadi kalau kita minta dia untuk paling hal yang paling dasar motivasi internal dia masalah baju misal, masalah baju, sepatu. Memang kita harus lebih ke diri kita dulu, tunjukkan kalau kita memang disiplin, peserta didik itu memang akan ikut motivasi disiplin. Kemudian langkah kedua yang untuk menumbuhkan motivasi internal dengan melakukan pendekatan. Pendekatan itu yang paling penting kepada peserta didik. Seharusnya kita sebagai guru, terutama untuk wali kelas lalu yang paling dasar, kita punya nih catatan karakter dari 30 peserta didik kita. Selama ini kita yang punya karakter hanya yang menonjol aja ya, yang pintar, yang malas, sering cabut. Yang sedang-sedang kita nggak punya catatan karakternya. Jadi kita harus punya yang paling utama itu dulu, pendekatan kepada peserta didik. Kemudian kita juga memotivasi diri kita untuk bisa menunjukkan perubahan. Kita juga menghargai peserta didik. Dengan dia bersikap dihargai, mungkin dia akan merasa dia ada di dalam kelas. Saya ya alhamdulillah dia minta maaf dengan kekerasan. Ternyata kekerasan itu tidak membuat dia malah mau sama kita dengan kita pendekatan. Tapi yang paling utama adalah melakukan pendekatan kepada peserta didik. Mungkin hanya itu, ya Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Novi Handayani sebagai instruktur kita pada pagi hari ini, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah antusias mengikuti acara kita ini. Maka dari itu saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnatun Hasanah, saya adalah rekan kerja dari Bu Novi Handayani di SMK Negeri 1 Tandun. Setelah mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Bu Novi tentang budaya positif, ini sangat baik sekali diterapkan di sekolah. Jadi pentingnya adanya disiplin positif di lingkungan sekolah, baik untuk guru maupun untuk siswa. Sebenarnya disiplin positif ini sudah diterapkan di sekolah. Hanya saja terkadang siswa maupun guru melaksanakan disiplin karena adanya faktor dari luar atau faktor ekstrinsik. Padahal sebenarnya disiplin atau semangat mengajar untuk guru dan semangat belajar untuk siswa seharusnya itu sudah ada dalam diri mereka sendiri atau karena adanya faktor intrinsik. Selain itu, setelah mendengarkan pembahasan dari Bu Novi, saya sebagai guru juga tahu bahwa sekarang posisi kontrol saya sebagai guru itu berada di fase yang mana? Atau apakah di fase penghukum atau di fase pemantau ataukah ada di fase manajer. Seharusnya seorang guru itu berada di fase manajer, di mana tugasnya adalah memantau agar siswa dapat menerapkan disiplin positif dan dapat menjadikan belajar itu menjadi sesuatu yang memang merasa mereka butuhkan. Mungkin itu saja semangat untuk Bu Novi dalam mengikuti kegiatan guru penggerak. Semoga disiplin positif ini dapat kita terapkan dan dapat menjadi budaya di sekolah SMK Negeri 1 Tandun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.